Pernah nggak lo makan mie malam-malam sendirian? Pasti bukan pernah lagi ya, tapi tiap hari. Sorry, ini bukan mau lomba kere-kerean, tapi gue mau cerita horor. Jadi gue tuh pernah punya pengalaman serem pas gue lagi makan mie instan sekitar kayak jam 1 malam gitu lah. Jadi waktu itu kejadiannya tuh di kosan temen gue di daerah Mampang. Emang sih kosannya jelek banget, ya mungkin karena murah banget kali ya. Tapi saking jeleknya, kadang gue tuh lagi main ke situ, gue mikir ini tempat kok dekil, kumel, bau, lembab gitu. Padahal lokasinya di tengah-tengah Jakarta gitu. But anyway, waktu itu gue nginep di kosan temen gue karena besoknya kita tuh harus syuting pagi banget. Dan lokasinya jauh banget deh untuk syuting itu. Gue males banget berangkat dari rumah lah, pokoknya rumah gue kan di Bintaro. Tapi emang dasar sial, subuh-subuh udah harus syuting, terus baru beres kerja sekitar jam 12-an malam, jam 1 malam, sekitar jam segitulah ya, malah ketemu sama Uyang. Pokoknya itu adalah hari syuting terburuk selama gue kerja di stasiun TV. Jadi awalnya gimana? Awalnya tuh gini, kalau gue ceritain dari awalnya sebenarnya biasa aja. Kayak lo kerja nih dari pagi ya kan, terus kelar kerjaan jam 12 malam. Besoknya dapet jadwal syuting jam 4-an. Ya udah, gue kan rasanya pengen kayak ya udah gue beres kerja, gue pengen langsung rebahan gitu. Karena rumah gue jauh di Bintaro, ya gue pengen nginep dong di tempat temen gue. Akhirnya temen gue setuju, boleh tuh kalau lo mau nginep, kata dia gitu. Ya udah, gue sama temen gue menuju kosan. Nah, tadinya kita mau makan dulu tuh di luar sebelum sampai kosan. Tapi karena badan udah capek banget kali ya, terus besok syuting subuh nih gak sempet lah kalau kita makan di luar, yang ada malah gak ada istirahat. Jadilah kita akhirnya memutuskan untuk makan mie instan aja di kosan. Delalahnya pas nyampe kosan temen gue, dianya sampai kamar malah langsung tepar. Sedangkan gue tuh tipe orang yang kalau kelaparan gak bisa tidur. Akhirnya gue ngotak-ngatik lemarinya dia dan gue nemu mie instan. Gue langsung lah menuju ke dapur kosannya dia. Gue gak pakai mikir serem tuh, walaupun emang tempatnya kumuh dan horor ya. Tapi gue udah kepalang lapar banget dah. Udah tuh, sampailah gue di dapur, gue langsung nyari panci dan nungguin air mendidih. Kemudian masukkan mie-nya ke dalam air mendidih, tunggu selama 2-3 menit, tuang mie-nya ke dalam mangkok. Kok jadi tutorial bikin mie instan ya? Gitulah pokoknya. Udah jadi nih mie gue. Mau makan dong di meja makan tempat ramean anak-anak kosan situ. Tiba-tiba pas gue lagi mau makan, baru aja naruh mangkok, itu tuas kompor segala pakai muter sendiri di depan mata gue. Dan apinya nyala dong. Jadi kayak beneran ada orang yang muterin itu tuas kompor untuk nyalain kompor kayak mau masak gitu. Menurut lo pada saat itu gue takut? Gue kabur? Kagak. Gue bodo amat. Gue lapar berat. Tapi karena gue juga gak mau ngelihat momen aneh itu, ya udah gue pindah kursi ke depan gue, yang dimana posisi gue pada saat itu jadinya ngebelakangin kompor. Posisi kompor di belakang gue. Terserah lah kalau emang itu beneran setan. Yang penting jangan ganggu gue mau makan, gue lapar. Wih, diulang-ulang gak tuh lapernya? Sip, pokoknya posisi gue udah lebih enak. Gue mangap nih ceritanya, mau makan suapan pertama mie instan gue. Nggak jadi dong. Kenapa? Nah, yang ini baru nih, mulai bikin gue merinding. Di belakang gue, artinya itu kan dari arah kompor, ada suara perempuan. Permisi ya mas? Jir, nah itu tuh momen gue deg-degan. Dan tiba-tiba ada cewek rambutnya panjang banget di sebelah gue. Gue nggak nengok, gue cuman ngeliat dari pinggiran mata gue. Dari situ aja gue udah deg-degan nih, ini orang apa bukan nih. Tapi yang gue sadar adalah si mbak ini bau banget. Bau apa? Aduh, baunya gak enak banget. Tapi sebenarnya gue agak-agak nyaru nih, gue takutnya gue seuzon kalau ternyata ini mbak bukan setan tapi malah orang gitu kan. Tapi ya udah, gue jawab aja, silakan mbak. Dan gak lama kemudian gue kerasa tuh kayak ada sesuatu yang mau duduk di sebelah gue, di kursi yang barusan kegeser itu. Tapi kok gue lihat-lihat nih mbak rambutnya udah kelihatan di sebelah gue, tapi kok badannya kagak ada. Ya gue nengok dong, dan bener dong, gak ada badannya, kepala doang. Mbak-mbak itu rambutnya panjang tapi cuman kepalanya doang, badannya gak ada.
Dah lah, gue udah gak tahu lagi itu apa. Mungkin ya di kepala gue langsung kepikiran itu kuyang gitu. Atau apa sih, kepalanya terbang dong. Gak ada badannya gitu. Ya itulah dimana pada akhirnya gue kabur. Dan akhirnya gue meninggalkan mie gue yang tadi gue damba-dambakan banget gue pengen makan. Dan bener aja gue gak makan sama sekali tuh mie. Gue tinggal kabur, gue langsung lari ke kamar temen gue. Aduh, tiba-tiba gue diketawain dong sama si mbak kuyang tadi. Sumpah jahat banget. Gue udah kelaparan, kagak makan mie gue. Segala gue gak bisa tidur. Gue takut kalau tuh kuyang ngejar sampai depan kamar temen gue. Tiba-tiba udah jam 4 aja dong, gue harus berangkat syuting. Nasib. Udah berhari-hari perasaan aku gak enak selama tinggal di rumah bunda tiriku. Bukan karena apa-apa, maksud aku bunda tuh baik, sayang juga, bahkan ngutamain aku dibanding dirinya sendiri kalau lagi ada apa-apa. Tapi yang bikin aku gak nyaman adalah rumahnya. Kata Ustadz, aura bunda itu wangi. Mungkin itu alasannya kenapa bunda sering kesurupan. Katanya penghuni rumah banyak yang suka sama bunda. Makanya ayah dan bunda sering keluar rumah. Untuk ngehindarin bunda berlama-lama di dalam rumah, bunda selalu dikasih kegiatan sama ayah. Entah itu disuruh jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, bahkan hanya sekedar belanja. Makanya kadang aku disuruh jaga rumah sendirian. Kali ini aku mau karena kebetulan juga aku lagi ada project di Jakarta. Makanya daripada aku sewa apartemen selama proyekan, aku mendingan sekalian jaga rumah bunda. Aku stay di Jakarta selama 1-2 bulan, ya pokoknya sampai kerjaan aku kelar. Dan ini udah masuk ke bulan kedua, di mana aku tinggal sendirian di rumah bunda. Posisi kamarku ada di lantai 1. Setiap hari ada aja gangguannya. Ada yang tiba-tiba suka bersiul di lantai atas. Kadang ada suara orang lari di tangga. Lampu di kamar mandi atas tuh suka nyala, mati sendiri. Dan gak lama ada suara orang mandi atau bahkan nge-flush toilet kayak seakan-akan habis ada yang pakai itu toilet. Pokoknya persis kayak ada yang lagi ngekos lah di lantai atas itu. Dan yang paling sering, setiap subuh itu aku selalu ngedenger suara bunda lagi nyanyi di dapur. Dan setiap jelang maghrib, ini aku selalu ngedenger ada orang yang lagi ngobrol di ruang TV. Nah, pernah nih suatu malam, aku dengar ada suara kaca pecah kayak dilempar sesuatu gitu. Dan suaranya dari dalam kamar ayah dan bunda. Aku pernah coba masuk, tapi ternyata kamarnya dikunci. Jadi ya udah, aku cuekin aja suara itu. Toh nggak ganggu kerja aku juga sih pada saat itu. Sampai akhirnya ada satu momen yang bikin aku sampai marah banget. Jadi suara kaca pecah itu terus berulang di setiap malam Rabu, alias Selasa malam. Sampai akhirnya aku nempelin kupingku ke pintu kamar ayah bunda buat mastiin suara itu dari dalam situ. Tapi ternyata bukan, karena pas aku denger baik-baik, arah suara itu justru dari kamarku. Kok bisa gitu ya? Kayak mental-mental suaranya. Ya udah, aku langsung balik dong ke kamarku untuk ngecek suara kaca pecah tadi. Dan di situ aku marah sekaligus bingung. Tablet buat aku ngedesain karya-karya aku posisinya udah ada di bawah meja alias di lantai. Itu marah banget gak sih? Karena proyekan gue di situ semua gitu. Dan retak pula gitu tempered glass-nya. Tapi untung aku pakai tempered glass. Dan pas aku ambil tabletku dari lantai, ada noda darah netes dari atap kamarku. Aku justru langsung lari ke arah pintu. Karena tahu apa? Di situ aku baru berani ngeliat di atas sana ada apa. Ya menurut lo aja gitu ada darah di atap kamar. Gak mungkin kan aku langsung lihat ke atas. Aku pasti ngehindar dulu untuk ngeliat ada apa di atas itu. Tapi ternyata di atas aku tadi gak ada apa-apa. Dan tiba-tiba terdengar lagi suara kaca dilempar oleh suatu benda. Tapi posisinya sekarang di kamar atas. Bukan lagi dari kamarku. Akhirnya karena aku keganggu, ya udah aku beraniin diri aja untuk nyalain semua lampu yang ada di rumah dan berjalan ke lantai 2. Suara kaca dilempar benda itu makin kencang dan ternyata arahnya dari kamar yang posisinya tepat di sebelah kamar mandi atas. Aku buka dong pintu kamar itu, ruangannya gelap banget. Tapi aku dengar suara kaca pecah itu nyaring dari dalam ruangan itu. Aku ngeraba tembok untuk nyari saklar lampu. Aku nggak nemu. Tapi untung di kantong celanaku ada korek api.
Aku nyalain dong korek apinya untuk peneranganku di ruangan itu. Dan di situ aku kaget. Ternyata di depan aku ada cermin besar banget dan di situ ada bayangan seseorang yang lagi mukul-mukul cermin dari depan cermin. Padahal di depan cermin itu gak ada siapa-siapa. Di ruangan itu cuman ada aku dan jarak aku pun ke cermin itu jauh. Jadi gak mungkin bayangan aku ada di depan cermin itu. Tapi sosok ini beberapa kali diam sejenak, kemudian ada suara kaca kayak pecah gitu. Dan sesaat kemudian, sosok bayangan itu kembali mukul-mukul cermin itu lagi dan berhenti lagi. Tapi kali ini dia bukan sekedar berhenti. Sosok bayangan itu ngelirik ke arah aku seakan-akan dia sadar ada aku di situ. Padahal aku diam aja. Aku cuman pegang korek di tanganku. Kemudian dari dalam cermin, sosok itu kelihatan mulai berbalik ke arahku. Aku segera mematikan korek apiku dan aku refleks jongkok karena aku ketakutan banget. Tiba-tiba ada suara kaca pecah, kenceng banget. Aku langsung lari keluar kamar dan turun ke bawah. Aku menuju kamarku, aku kunci pintuku. Aku tunggu beberapa detik hingga keadaan jadi tenang dan setelah itu aku gak dengar apa-apa lagi. Aku segera menenangkan diri sambil aku beristighfar dan ingat-ingat lagi itu tadi apa yang aku lihat. Tapi tiba-tiba dari arah meja riasku, aku dengar suara kayak ada yang ngetok-ngetok cermin dandanku. Astagfirullahaladzim, aku merinding. Sosok bayangan tadi sedang mengetuk-ngetuk cerminku dari dalam cermin. Ngeliatin aku dengan muka pucatnya. podcast.ceritahoror@gmail.com